Pada tahun itu, tahun 98, ke kampung saya, itu ada penghilangan, pembantaian bagi para ulama, dakwah, ya, mubalik, ataupun ustadz. Apa itu Pak? Saya bilang, itu ninja, ayo kita kejar. Gitu. Jadi pukul, jedang gitu. Itu pokoknya keras sekali. Karena, kenapa saya tahu keras? Karena jendela, kaca, ya, cermin jendela itu bergetar. Oke, kalau tidak bisa kena dengan secara kasar, saya akan pakai cara halus. Itu saya melihat atas izin Allah diperlihatkan. Jadi ada dua keris yang terbang melayang. Jadi muter melayang itu dari kejauhan, semakin lama semakin kencang dan melesat ke arah rumah, ke arah kita, ke arah pandangan saya. Kehidupan adalah sebuah perjuangan. Kehidupan adalah sebuah peperangan. Tapi bukan soal menang atau kalah, atau berhasil dan gagal. Tapi mengenai pelajaran apa yang kita dapatkan dari kehidupan untuk perbaikan diri kita dalam menjalani kehidupan. Selamat datang. Inilah kisah hidup Reza Rahasya. Terima kasih untuk teman-temanku sekalian yang setia menyaksikan dan menunggu episode selanjutnya dari kisah hidup Reza Rahasya. Di episode yang lalu saya ceritakan salah satu pengalaman ketika pindah ke Bandung kembali dan menjalani tahap kehidupan saya memasuki sekolah menengah pertama. Nah, usia sekolah menengah pertama ini teman-teman, SMP, SLTP, ini adalah masa-masa transisi, masa-masa pencarian jati diri, dan masa-masa lingkungan betul-betul menentukan apa yang terjadi, apa yang kita dapati, baik itu pemikiran ataupun perbuatan di masa SMP ini. Maka dari itu, masa-masa SMP, SLTP itu transisi yang sangat riskan, sangat krusial, yang benar-benar harus kita jaga, harus kita perhatikan baik-baik. Dari lingkungan di keluarga, lingkungan pertemanan, ataupun lingkungan di sekolahan. Semoga cerita yang saya sampaikan bisa diambil hikmahnya, dijadikan pelajaran. Jangan ikuti salahannya ya. Gitu. SMP ini masa-masa yang banyak merubah hidup saya, banyak merubah pemikiran saya, dan memberikan pengalaman yang banyak. Karena ketika saya SD kelas 1 sampai kelas 6 itu saya di kampung, di kaki Gunung Cikuray, Kampung Sindangsari, Desa Pamalayan. Di sana tentunya bahasa Sundanya masih sopan, halus, lembut, sopan gitu kan. Dan yang namanya orang kampung pindah ke Bandung itu kan itu kota ya. Saya masuk itu sekolah SMP di SLTP 38. Kalau sekarang itu SMP 38 itu di sampingnya banyak, ada STM, ada SMK gitu ya. Dulu tidak ada. Dulu masih SMP aja. Itu lokasinya di depan seberangan gedung TVRI Bandung. Jadi masuk komplek jalan jauh. Banyak sekali yang saya masih ingat di sana. Salah satunya penjaga sekolah, sekarang udah almarhum itu ya. Luar biasa baik sekali. Nah, tapi itu tidak akan saya sampaikan panjang lebar ya, karena itu banyak sekali kalau saya sampaikan dari awal sampai semuanya saya lakukan. Wah, panjang. Saya akan kasih cerita beberapa saja yang sekiranya mungkin bisa diambil pelajarannya ya. Ketika saya kelas 1 SMP, teman-teman,
Sekarang saya baru menyadari bahwa ternyata bibit-bibit kritis cara berpikir saya itu sudah ada sejak SMP ternyata ya, sudah mulai berkembang. Jadi ketika saya duduk di bangku 1 SMP, ketika saya mendengarkan pelajaran sejarah, saya masih ingat gurunya Ibu Fatimah namanya. Jadi ketika saya mendengarkan pelajaran sejarah, terutama pas sejarah manusia purba, itu saya selalu nyeletuk gitu, dan selalu membantah atau terkenal bandel lah. Bandelnya karena bandel banyak nanya gitu ya. Jadi ketika Ibu Fatimah menjelaskan tentang Pithecanthropus erectus mojacentus, Paleojavanes apa gitu ya, saya udah lupa. Ketika itu pasti selalu ada kan, setelah penjelasan ada yang bertanya gitu kan. Saya bertanya, "Bu, saya mau tanya," gitu. "Ya, kamu mau tanya apa?" "Ibu tahu dari mana cerita yang Ibu sampaikan itu benar?" Saya bilang gitu. "Memang manusia purba ada, Bu," gitu. "Memang kita jadi manusia purba," gitu. Saya nanya gitu. Terus ibunya, dia dengan jawab, "Ya ada, kan ini bukunya ada," gitu. "Bukunya ada." "Ya kan Ibu, itu dari buku." "Ibu dari mana?" Saya bilang, "Kalau misalnya Ibu dibohongi buku gimana?" Waduh. Itu yang terjadi adalah bukan jawaban lagi teman-teman, tapi yang terjadi adalah saya dilempar kapur. Jadi dari kecil kayak gitu tuh. Dari SMP tuh mulai kayak gitu. Nah, dari SMP itu ternyata frontalnya saya banyak bertanya tentang apa yang saya dapatkan dari pelajaran di sekolah. Itu membuat saya di lingkungan pertemanan dilihat gitu. Dilihatnya ternyata bukan dari sisi kebaikan, dari sisi kenakalan gitu. Apalagi ketika saya kelas 1 masih baik ya. Jadi bahasa saya masih sopan, bicara dengan guru, dengan teman, jadi sangat halus. Kan bahasa Sunda ada yang kasar, ada yang biasa, ada yang halus. Nah, sangat halus sekali. Tapi ketika saya berbicara sopan dan halus, justru saya malah diketawakan, bahkan oleh gurunya sendiri. Begitu. Dan dulu saya, ya mungkin karena dari kampung ya, mungkin masih minder, segala macam, jarang ngomong. Jadi ketika berbicara itu, saya suka gagap. Sekarang pun mungkin masih ada sisanya ya. Dulu masih, waduh, parah banget, jarang ngomong, pendiam, terbata-bata, gagap gitu ya. Apalagi dengan ngomong sopan malah diketawakan. Saya heran waktu itu, kok kenapa ditertawakan gitu kan, saya menggunakan bahasa yang baik dan benar tapi ditertawakan. Dan kelas 1 itu saya masih pinter. Dalam artian pinternya masih dapat ranking di sekolah. Cuman ya seperti biasa ya, seperti tadi saya sampaikan, kalau SMP itu masa penjajakan, transisi, masa perubahan, masa pencarian jati diri. Kelas 1 SMP, karena saya pintar, jadi banyak sekali teman-teman saya itu kalau ngerjain PR, saya yang ngerjain. Kalau nggak dikerjain, saya dipukulin gitu. Waduh, kayak banyak lah pengalaman kayak gitu kan. Akhirnya saya ya udah saya kerjain. Sampai suatu ketika ada teman saya satu kelas namanya Nandang, saya masih ingat. Saya belum pernah ketemu lagi sampai sekarang. Mudah-mudahan dia masih hidup dan sehat. Ya, walafiat dan bahagia kehidupannya. Dia mendatangi saya ketika saya habis dipukul, ya habis dibullying karena tidak mau ngerjain PR teman saya tersebut yang lainnya. Nandang bilang bahwa ke saya, katanya, "Kalau hidup di sini," katanya, "kalau kamu baik, kalau kamu diem, kamu pasti akan diinjak-injak. Kamu pasti akan kasarnya adalah diperbudak," dia bilang gitu. "Nggak boleh kamu diem aja, nggak boleh kamu nurutin semua permintaan teman-teman yang lain. Kamu yang belajar, kamu yang jadi PR," dia bilang gitu. "Kamu harus lawan," dia bilang gitu. Ya saya waktu itu kan gimana ngelawan gimana gitu kan. Karena saya dari kecil tidak pernah diajarkan untuk melawan kekerasan dengan kekerasan gitu kan. Melawan kejahatan dengan kejahatan, tidak diajarkan seperti itu. Tapi setelah lama-lama saya berpikir dan mengalami berkali-kali pembulian, pemukulan, perundungan dan sebagainya, akhirnya saya berpikir gitu kan. Dan apalagi dia mengajak saya berteman segala macam. Jadi kalau saya ke kantin dia temenin supaya nggak digangguin gitu. Kenal lah beberapa teman-teman di sana. Nah, selepas kelas 1, kelas 2 SMP, singkat cerita, saya akhirnya memiliki kepercayaan diri penuh. Berubah total gitu ya. Dari awalnya anak kampung yang baik, yang lugu, berubah menjadi sedikit berani. Waktu itu ada ekstrakurikuler tarung derajat, boxer.
Ya, tadi saya ikutan, belajar segala macem. Nah, niatnya salah waktu itu kan, niatnya untuk bela diri, tapi kalau ada yang menyerang, saya bisa melawan. Nah gitu niatnya, jadi salah niat. Hati-hati teman-teman, salah niat, salah perbuatan akhirnya. Jadi ketika saya ikutan segala macem, kelas 2 apalagi ya, jadi seiring kenakalan saya berkembang, maka kepintaran saya menurun. Jadi tidak dapat ranking lagi segala macem. Wah, ini masa-masa yang seru, tapi jangan ditiru ya yang jelek-jeleknya. Kelas 2 itu mulai saya mengenal teman-teman geng-geng, kelompok-kelompok ya. Jadi di sekolah itu yang megang ternyata ada dua kubu. Jadi kubu si A ya, saya nggak usah sebut nama ya, siapa tahu orang yang nonton. Siapa tahu orang nonton tapi udah insaf, nggak tahu juga kan, jadi kasihan. Ada kelompok si A dan kelompok si B, gitu, dua kelompok. Nah, saya ini harus milih salah satu. Karena kalau saya nggak milih, ya kemungkinan saya dirundung, dibully, dan oleh dua pihak, gitu. Tapi kalau saya gabung salah satu, maka saya punya backup, gitu. Waktu itu saya masih partisipan aja, gitu kan. Nah, kelas 2 itu saya mulai belajar, gabung nongkrong sama teman-teman, belajar main gitar, belajar tahu musik. Musik yang pertama saya kenal dan saya tahu itu adalah musik Nirvana, grunge. Jadi diajarin sama Hendra Cobain. Belum ketemu lagi sampai sekarang. Semoga dia masih hidup dan sehat selalu, bahagia ya. Dia ngajarin saya gitar, segala macam, bla bla bla. Nah, suatu ketika, singkat ya, ada satu kejadian ketika saya kelas 3. Ada satu kejadian. Jadi saya tuh dari dulu tidak pernah berkelahi kalau urusan pribadi. Kalau dia dengan sayanya pribadi. Tapi kalau urusannya misalnya teman saya yang disakiti, teman saya yang diapa-apakan, itu saya biasanya suka berada di depan. Suatu ketika saya pernah menghadapi teman saya kelas 3 itu sebangku sefajar. Jadi dia tuh ada satu orang anak kelas 2 SMP, adik kelas tuh. Tapi ya karena dia salah satu panglima di geng tersebut, jadi dia berani tuh datang ke kelas kita, kelas 3, marah-marahin si Fajar karena konon katanya biasa, kasus perempuan tuh. Nah, pacar ini katanya ini kesini segala macem. Nah, saya melihat teman saya dimaki-maki, temannya ya sahabat dekat yang sudah sangat seperti saudara, bangkit tuh emosi saya gitu, bangkit emosi segala macam. Akhirnya saya mukul duluan ke adik kelas tersebut yang marah-marahin, yang maki-maki sahabat saya. Saya mukul duluan, ketika sudah pukul dia ngancam, awas, lihat aja nanti pulang, kata gitu. Wah, apaan nih lihat nanti pulang gitu kan. Ternyata ketika saya pulang bersama Fajar berdua, saya masih ingat kok, itu lokasinya di depan masjid ya. Jadi ternyata mereka sudah siap kali itu 3 kelas, kita 3 kelas. Sekitar 3 kelas, orang-orang sudah siap menghadang kita. Dan jalan satu-satunya emang ke situ. Waktu itu belum banyak jalan untuk pulang. Ya akhirnya terjadilah pengeroyokan di sana. Jadi saya dikeroyok oleh 3 kelas tersebut, jumlahnya sekitar segitu ya, karena tidak saya sempat ngitung, masa dipukulin ngitung dulu berapa orang. Yang pasti banyak banget, sampai saya masuk ke got, ke trotoar. Alhamdulillah, wasyukurillah, waktu itu ada anak SMA, kakak SMA menyelamatkan, berhasil selamat. Itu salah satunya cerita saya di SMP. Masih banyak lagi tapi tidak saya akan share semuanya. Apalagi kejadian setelah itu ya, karena ini takutnya mengundang fitnah atau kecurigaan dan lain sebagainya. Yang pasti yang saya sampaikan teman-teman adalah seperti awal, ketika niat kita salah, maka perbuatan kita akan salah. Dan apa yang kita dapatkan? Keburukan. Saya mempelajari bela diri untuk bukan membela diri, tapi untuk bisa membalas pelaku perundungan, pembulian. Yang akhirnya ketika saya punya rasa saya bisa bela diri, timbul sombong diri saya, timbul kepercayaan diri, keangkuhan. Ketika ada orang seperti itu, saya main tangan. Dan akhirnya dikeroyok. Ya. Nah, padahal hakikatnya sebenarnya ketika seseorang itu menguasai ilmu bela diri, dia jago bela diri apapun itu, mau silat, mau main po, mau jiu-jitsu, mau bela diri apapun, muay thai,
Sesungguhnya pendekar yang sejati adalah bukan pendekar yang bisa menaklukkan seluruh pendekar yang ada di bumi, tapi dia yang bisa menundukkan hawa nafsunya secara pribadi, yang bisa mengontrol emosi amarahnya untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan, tidak melakukan pemukulan-pemukulan, ataupun tidak melakukan perusakan. Karena bela diri, membela diri, seperti itu. Ini satu kisah yang saya sampaikan. Di episode selanjutnya saya akan sampaikan kembali masa saya ketika masih SMP. Kisah cinta saya perlu nggak ya saya sampaikan? Pacaran dan lain sebagainya. Ya, mungkin nanti akan saya lihat animo teman-teman. Apakah saya perlu ceritakan? Karena masa SMP ini adalah masa yang luar biasa kompleks ya, dari perkelahian, kenakalan, juga perempuan. Nah, kalau memang misalnya ada manfaatnya yang bisa saya bagi tentang perjalanan asmara saya juga, nanti saya akan share kalau teman-teman berminat. Tapi kalau tidak apa-apa. Yang pasti episode kali ini saya cukup sampaikan sampai di sini saja. Episode selanjutnya saya akan lanjutkan kembali. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan konten Kisah Hidup Reza Rahasia. Salah kurangnya saya mohon maaf. Yang salah jangan ditiru. Kalau ada baiknya ambil. Saya Reza Rahasia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Kisah Hidup Reza Rahasia. Kisah Hidup Reza Rahasia akan diupload atau tayang setiap Sabtu malam jam 8 malam. Malam Minggu. Jadi sampai ketemu lagi di malam Minggu depan. Sebuah kehidupan meninggalkan sebuah cerita. Cerita dalam kehidupan bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita pelajari isinya untuk kita lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan di yang akan datang. Saya Reza Rahasia, sampai ketemu lagi di Kisah Hidup Reza Rahasia.